like a Hellcat. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memberitakan sebuah Injil Kristus. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini mengenai menjadi manusia yang baru. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam bacaan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, Bapa ajarkan kami Tuhan menjadi manusia yang baru. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, biar roh Allah, biar roh kudus ada di tengah-tengah kami. Tuhan, masalah kami, keluarga kami, ekonomi kami, Indonesia kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mencampur tangan, biarlah Yesus Kristus yang mengatur segalanya Tuhan. Engkau angkatkan Tuhan rezeki kami ya Tuhan, Engkau agungkan Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan yang di masa pandemi ini Tuhan. Bila mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk bertobat, untuk memuliakan nama kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 17. Ayat 17 demikianlah firman Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mengapa saya mengambil nas Alkitab pada malam hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 17? Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang seiman belum mengenal Tuhan Yesus. Dia sebagai Kristen, tetapi dia belum memuliakan nama kuasa Tuhan, belum benar-benar melambangkan dia Kristen, belum benar-benar Yesus itu dianggapnya adalah juru selamatnya. Tetapi dia masih hidup berpoya-poya, hidup berpesta, hidup narkoba, hidup masuk ke dalam dosa, kedagingan dia masih dia pikirkan, ya, keduniawi dia masih dia pikirkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan hidup lagi sesama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti Injil Kristus Efesus 4 ayat 17 mengajak kita supaya kita tidak boleh terpengaruh dari orang-orang. Jangan mau kita masuk kembali. Kalau kita benar meyakinkan bahwa Tuhan itu sang juru selamat, kita benar-benar mengagungkan nama kuasa Tuhan, ya benar-benarlah kita mengenal dia kembali. Seperti tokoh Alkitab mengenai Paulus, ya, yang dimana tokoh Alkitab si Paulus itu dulu dia belum mengenal Tuhan, dan akhirnya dia bertobat. Si Santo Paulus dulu mengganti namakan menjadi Santo Paulus. Berarti dia apa? Dia benar-benar bertobat, benar-benar memuliakan nama kuasa Tuhan, benar-benar dia mengartikan Yesus itu ada sang juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan kembali dengan kedosaan. Kita seperti Santo Petrus yang dimana dia benar-benar bertobat, benar-benar memuliakan nama kuasa Tuhan. Bacalah firman Tuhan kalau benar-benar mau keluar dari kesesakan, kefasikan, keduniawi Anda sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di sini dikatakan, jika kita dalam hidup Kristus, ya, kita benar-benarlah menjadi ciptaan baru, manusia yang baru. Seperti apa? Seperti bayi yang baru lahir. Kertas yang belum ditulis menjadi kain yang putih. Arti kain yang putih adalah kain yang belum dinodai oleh dosa. Ya. Jika kalau kalian sudah dibaptis dalam dan akhirnya engkau menjadi bertobat dan benar-benar engkau menjadi manusia yang baru, ya sudah hidup dengan manusia yang baru. Yaitu apa? Memberitakan sebuah Injil, menyanyi puji-pujian, berdoa, bersekutu dengan orang-orang seiman, ya, beribadah ke gereja, bersedekah, gitu.
dan tidak boleh sombong. Biarlah masa lalu itu menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, semua orang ada masa lalunya. Ya, saya juga ada masa lalunya. Sedangkan semua orang punya masa lalu. Ya udah, kita tinggalkan yang masa yang lalu. Ya, kalau ada yang rasa benci sama kalian, ya ampunilah. Ya, ampuni saja, ampuni. Karena manusia yang baru banyak mengampuni, banyak bersabar. Orang yang manusia yang baru itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memimpin manusia yang baru. Manusia yang lama tetap dia menjadi manusia yang lama karena dia tidak mau dirangkul, tidak mau dibawa ke jalan kebenaran. Kalau kita yang mau benar-benar mencari Tuhan, berarti kita benar-benar mau kita menjadi baptis selam. Saya selaku pemberitaan Injil, saya juga telah menjadi manusia yang baru. Saya pernah bernoda, tetapi sekarang puji Tuhan, saya dibaptis selam dan saya bertobat dengan darah kuasa Tuhan. Arti darah Yesus ini berarti kita dicurahkan oleh keselamatan. Darah Yesus ada makna dalam kehidupannya. Darah Yesus itu menyembuhkan, mensucikan, menyelamatkan dari kesesatan kita menjadi manusia yang penuh benar-benar dosa. Arti salib untuk bagi manusia yang seiman, dia itu menandakan keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa terima kasih pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.